Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desti Astriani, NIM 2017 1430444. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan RPP yang telah kami buat. Saya akan menjelaskan identitas, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. RPP yang telah kami buat mengambil dari kelas 5 semester 2, tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 1. Dengan kompetensi dasar 2 mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Kompetensi dasar mata pelajaran Bahasa Indonesia yang pertama itu adalah 3.3 meringkas teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Yang kedua, 4.3 menyajikan ringkasan teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. Kompetensi dasar pada mata pelajaran IPA yang pertama yaitu 3.6 menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, 4.6 melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Indikator mata pelajaran Bahasa Indonesia yang pertama, 3.3.1 menyajikan ringkasan teks secara tepat. Yang kedua, 4.3.1 menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf bacaan. Siswa mampu meringkas teks eksplanasi pada media cetak secara tepat. Indikator pada mata pelajaran IPA yang pertama, 3.6.1 menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Yang kedua, 4.6.1 melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara tepat. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa mampu menyajikan ringkasan teks secara tepat. 2. Siswa mampu meringkas teks eksplanasi pada media cetak secara tepat. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Dan yang keempat itu adalah siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara tepat. Terima kasih. Baiklah, di sini saya Trimiranti. Di sini saya akan melanjutkan materi penjelasan dari Saudari Desti Astriani tentang RPP kelompok kami, yaitu kelompok 2. Materi selanjutnya ialah di dalam pembelajaran yang pertama Bahasa Indonesia terdapat penjelasan atau teks implementasi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Yang kedua itu pada materi IPA, pembelajarannya itu terdapat tentang kalor dan perpindahannya. Selanjutnya itu ada metode pembelajaran. Di sini kelompok 2 menggunakan pendekatan saintifik untuk tekniknya unjuk kerja, metodenya cermat, tanya jawab dan penugasan. Untuk modelnya sendiri di sini kelompok 2 menggunakan model PBL atau sering disebut dengan problem based learning. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sintaks PBL. Problem based learning itu ialah model pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir secara individu maupun kelompok untuk mengatasi permasalahan relevan dan kontekstual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang kegiatan pendahuluan. Yang pertama, guru menyapa siswa dan mengkondisikan kelas agar siap belajar. Yang kedua, guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Dan yang ketiga, guru mengecek kesiapan diri dan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi, dan tempat duduk. Dan yang keempat, guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. Dan yang kelima, guru membuka pelajaran dengan mengingatkan kembali pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Dan yang keenam, guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasi, dan menyimpulkan. Baiklah, mungkin hanya itu. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian kegiatan inti pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada langkah-langkah yang pertama, siswa diarahkan untuk mencermati gambar yang disajikan dalam buku siswa. Lalu, guru mengarahkan diskusi dengan meminta siswa untuk mengamati gambar tersebut.
Langkah yang kedua, siswa membaca teks bacaan yang berjudul Sumber Energi Panas di dalam hati. Lalu, siswa diperbolehkan untuk menggarisbawahi informasi penting yang ia temukan dalam bacaan tersebut. Lalu, langkah ketiga, siswa menjawab pertanyaan yang disediakan berdasarkan informasi yang ia dapatkan dari bacaan. Yang keempat, siswa membaca kembali bacaan sumber energi panas, kemudian menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan isi bacaan tersebut. Yang kelima, siswa menuliskan kata-kata kunci yang ia temukan di setiap paragraf. Guru memberikan penjelasan tentang makna kata kunci, bahwa kata kunci adalah kata-kata yang dianggap penting dalam paragraf. 6. Siswa membuat kesimpulan dari bacaan dan menjelaskan kepada teman sebangkunya. Hey, keep me where the light is. Keep me where the... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Wijayati, NIM 2017143230. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai kegiatan inti IPA, di mana yang pertama, siswa diminta untuk mengamati sebuah gambar dengan bantuan media PPT. Di dalam PPT tersebut disertakan sebuah video mengenai materi perubahan wujud benda, agar siswa dapat lebih jelas dalam memahami materi tersebut. Yang kedua, siswa diminta untuk melakukan sebuah eksperimen di mana siswa dibentuk dalam satu kelompok tersebut terdapat 4-5 orang. Setelah itu, siswa diminta untuk menyiapkan sebuah alat dan bahan, di mana alat dan bahan tersebut yang pertama, siapkan 2 buah wadah yang berisi Coca-Cola, air soda, kemudian permen Mentos dan permen Kiss. Setelah itu, siswa diminta untuk mengamati apa yang akan terjadi kepada kedua buah permen tersebut, yaitu permen Kiss dan permen Mentos ketika dimasukkan ke dalam air soda tersebut. Setelah itu, siswa diminta untuk menuliskan hasil eksperimennya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan memperjelas bagaimana siswa tersebut dalam melakukan eksperimennya. Yang pertama, kita siapkan air soda dan permen Mentos serta permen Kiss. Kemudian permen Mentos dan permen Kiss ini dimasukkan secara bersamaan ke dalam wadah yang berisi air soda tersebut. Kita amati ya apa hasilnya. Nah, ini yang akan terjadi ketika permen Mentos dimasukkan ke dalam air soda. Kemudian, ketika permen Kiss dimasukkan ke dalam air soda, tidak bereaksi apa-apa. Nah, ini kita amati bahwa permen Mentos ketika dimasukkan ke dalam air soda akan menghasilkan perubahan wujud, di mana permen Mentos akan semakin lama semakin mencair, kemudian air soda ini berubah menjadi gas ketika permen Mentos dimasukkan ke dalam air soda. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cair, kemudian air soda ini berubah menjadi gas ketika permen Mentos dimasukkan ke dalam air soda. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, keep me where the light is. Keep me where the... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seloktiani, NIM 2017143273, akan menjelaskan tentang kegiatan penutup. Yang pertama, siswa diminta untuk membuat kesimpulan
tentang pembelajaran hari ini dibantu oleh guru. 2. Guru melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau tanggapan kepada siswa dari kegiatan yang telah dilakukan sebagai bahan masukan untuk pembelajaran berikutnya. Yang ketiga yaitu guru merencanakan tindak lanjut dengan memberikan tugas baik individu maupun kelompok. Keempat yaitu guru menyampaikan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 5. Guru mengingatkan kepada siswa untuk mengerjakan tugas di rumah dan mengulangi pembelajaran pada hari ini serta belajar materi untuk pembelajaran berikutnya. Yang keenam yaitu guru mengkoordinasikan kelas untuk mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam. Hey, keep me where the light is. Keep me where the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wardah Oktasya Devi, NIM 2017 143282. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber ajar, alat peraga, dan media yang akan kami gunakan. Di sini kami menggunakan sumber ajar yaitu buku guru dan buku siswa, buku tematik 2013, tema 6 tentang panas dan perpindahannya pada kelas 5. Kemudian alat peraga yang kami gunakan dalam eksperimen dalam proses pembelajaran nantinya yaitu kami menggunakan 2 botol air soda Coca-Cola. Kemudian kami menggunakan 2 jenis permen yang kami gunakan yaitu permen Mentos dan permen Kiss. Selanjutnya media yang akan kami gunakan yaitu media PowerPoint. Di dalam media PowerPoint ini terdapat materi mengenai wujud benda dan kami akan mencantumkan gambar-gambar mengenai wujud benda padat, cair, dan gas. Dan selanjutnya kami akan di dalam PPT tersebut atau PowerPoint tersebut kami akan memasukkan video mengenai perubahan wujud benda. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, keep me where the light is. Keep me where the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saras Padilla, NIM 2017 143297. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai RPP bagian penilaian. Nah, di dalam penilaian ini ada 3 aspek. Yang pertama sikap, yang kedua adalah pengetahuan, yang ketiga adalah keterampilan. Baiklah, langsung saja kita ke penilaian pertama yaitu penilaian aspek sikap. Nah, di aspek sikap ini dalam RPP kami ini ada 3 penilaian sikap, yaitu yang pertama teliti, kemudian percaya diri, dan mandiri. Nah, dan untuk instrumennya yaitu sama seperti RPP biasanya, yaitu dengan catatan apakah anak itu teliti, percaya diri, dan kemudian mandiri. Dan yang kedua adalah aspek pengetahuan. Nah, di dalam aspek pengetahuan ini ada 2 mata pelajaran di dalam RPP kami, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia dan juga mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, yang pertama adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kami mengambil indikator 3.1.1 yaitu menyajikan ringkasan teks secara tepat. Nah, dengan teknik penilaian yaitu tes tertulis. Kemudian bentuk instrumen penilaiannya sendiri adalah tes pilihan ganda, lalu soal isian, dan juga soal uraian. Dan juga sekarang tentang mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam yaitu 3.6.1 yaitu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Nah, teknik penilaian sendiri di sini kami sama menggunakan teknik tertulis. Untuk bentuk instrumennya sendiri yaitu soal pilihan ganda, soal isian, dan soal uraian. Nah, yang ketiga adalah aspek keterampilan atau penilaian keterampilan. Nah, di sini juga ada 2 mata pelajaran sama, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia, kemudian juga mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, yang pertama yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini dengan indikator siswa menuliskan kata-kata kunci dalam tiap paragraf. Berikutnya sendiri dapat para audiens lihat di RPP kami. Nah, yang di situ ada kriterianya, ada 2 kriteria. Yang pertama yaitu menentukan pokok pikiran, yang kedua adalah menuliskan informasi penting. Nah, untuk nilai skor tertinggi di situ ada 4 kriteria penilaian ya.
Jadi skor tertingginya adalah 4. Nah, untuk untuk penskorannya nanti saya akan jelaskan setelah saya menjelaskan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, sekarang langsung saja ke mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, yaitu dengan indikator siswa melaporkan hasil pengamatan perpindahan kalor. Nah, rubriknya sendiri audiens juga dapat lihat di RPP kami. Nah, di situ untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam sendiri ada 3 kriteria. Kriteria pertama yaitu ketepatan informasi yang disajikan, kemudian yang kedua ada kelengkapan informasi yang disajikan, yang ketiga adalah kesimpulan. Dan di situ juga skor tertingginya adalah 4, hanya sampai 4. Nah, untuk cara penilaiannya dari keterampilan ini sendiri, yang pertama yaitu jumlah skor yang diperoleh siswa atau jumlah skor yang diperoleh siswa dari kriteria. Misalnya di bahasa Indonesia tadi ada 2 kriteria, lalu yang di IPA tadi atau ilmu pengetahuan alam tadi ada 3 kriteria. Nah, skor tertinggi di situ adalah nilai 4. Jadi kalau untuk bahasa Indonesia itu 4 dikali 2. 4 dikali 2 itu sama dengan 8. Jadi skor maksimal adalah 8. Misalnya, contoh si A ini mendapat nilai skor 4. Tapi di situ ada 2 kriteria. Jika dia dua kriteria tersebut dia mendapatkan nilai 4, berarti sama dengan dia mendapatkan nilai 8. Jadi 8 di situ kan penilaian skornya dengan rumus skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Nah, berarti skor yang diperoleh si A tadi itu adalah 8 dibagi dengan skor maksimal yaitu 8 yang sudah kita kalikan tadi. Jadi 8 dibagi 8 adalah 1 dan dikali dengan 100 menjadi angka 100. Jadi anak tersebut mendapatkan nilai 100. Begitu juga untuk penilaian mata pelajaran IPA. Nah, sama caranya sama seperti yang saya jelaskan tadi untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang salahnya saya mohon maaf. Terima kasih.